Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Diki Faisal Irnandi, spesialis andrologi. Nah, pada vlog kali ini di seksi androlog bercerita, saya akan mencoba menjelaskan dua istilah yang muncul pada vlog Irwansyah dan Saskia Sungkar. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah menonton ya. Jadi vlognya Sungkar Family itu mereka membuat satu segmen vlog series yang diberi judul The Syahki's Journey. Ya, itu ceritanya tentang bagaimana perjuangan Irwansyah dan Saskia Sungkar sampai akhirnya menjadi positif hamil melalui proses bayi tabung. Nah, ketika saya menonton ada beberapa istilah yang mungkin saya bisa share tentang bagaimana proses bayi tabung itu terkait dengan dua istilah ini. Cukup dua aja ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama ovum pick up. Ya, namanya adalah ovum pick up atau OPU ya. Apa OPU ini atau ovum pick up? Jadi proses bayi tabung ini sedikit berbeda teman-teman dibandingkan dengan kita melakukan proses fertilitas yang normal, yang alami. Nah, pada bayi tabung ini perempuan, pihak istri itu diberikan beberapa stimulan. Stimulan ini fungsinya untuk apa? Untuk memperbanyak sel telur yang matang ya. Secara normal perempuan biasanya sel telur yang matang mungkin satu, paling dua ya. Jadi kanan atau kiri atau mungkin kanan dan kiri. Nah, pada bayi tabung karena ini merupakan proses yang cukup orang sangat berharap pada proses ini gitu, sehingga dokter kandungan akan memberikan beberapa klinik bayi tabung tentunya akan mencoba memberikan usaha maksimal di sini, sehingga diberikanlah stimulasi agar sel telurnya jadi matang. Nah, sel telur yang matang banyak tadi itu harus diambil karena proses bayi tabung itu sendiri adalah mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh istri. Sel telur yang banyak ini harus diambil untuk dipertemukan dengan sperma di luar tubuh istri. Maka kita menyebutnya sebagai ovum pick up. Ya, jadi ovum kita ambil satu-satu ya dengan bantuan ultrasound atau USG. Nanti akan bisa didapatkan telur dalam jumlah yang biasanya cukup banyak ya, bisa sampai 10. Tapi ada juga yang obatnya tidak terlalu respons sehingga kadang-kadang sel telur yang dihasilkan mungkin hanya 3 atau 4, kadang 6. Jadi sangat bervariasi bergantung pada pihak istri atau pihak perempuan ya. Ketika sudah didapatkan sel telurnya ya, maka dilakukan proses di situ persiapan ya untuk dipertemukan dengan sperma. Nah, ketika sperma dan sel telur sudah bertemu, mereka akan menjadi embrio. Nah, embrio ini akan muncul klasifikasi juga nanti. Akhirnya embrio ada yang embrio yang bagus, ada embrio yang tidak terlalu bagus sehingga tidak direkomendasikan untuk diteruskan prosesnya. Jadi misalkan kita ada 10 telur gitu, tidak 10 telur ini ketika dipertemukan dengan sperma dia akan menjadi embrio yang bagus. Bisa jadi dari 10 jadi embrio yang bagus 9, bisa jadi 6, bisa jadi 4. Sangat bergantung pada banyak hal. Itu yang membuat proses bayi tabung ini memang sangat sulit untuk ditebak hasilnya. Ya. Nah, ketika misalkan sudah jadi 8 embrio atau 7 embrio yang bagus gitu ya, itu pun nanti proses selanjutnya masih akan ditanyakan kepada pasiennya apakah mau dilakukan pemeriksaan khusus, misalkan screening genetik misalkan. Jadi kita pengen tidak ada gen-gen atau penyakit yang terkait dengan genetik, maka bisa dilakukan screening genetik. Itu juga bisa dilakukan pada saat ini. Nah, langkah berikutnya apa? Nah, ini yang kemarin juga sering muncul di vlognya
Syekh Kijurni itu adalah ET atau embrio transfer. Nah, embrio transfer itu adalah memasukkan embrio yang sudah kita sepakati dengan dokter. Jadi biasanya sebelum ET itu dokter akan menanyakan, ini ada 4 embrio yang bagus. Apakah 4 embrio ini akan dimasukkan semua ke dalam rahim? Tentu tidak ya, karena bisa dibayangkan kalau 4-4-nya jadi janin, itu akan sangat tidak bagus untuk kesehatan janinnya, tumbuh kembang janinnya. Memang biasanya yang dimasukkan biasanya antara 2 atau 3, tergantung dari usia istri, tergantung dari kondisi istri juga ya, kondisi rahimnya dan lain-lain. Pertimbangannya sangat banyak, sehingga pada kesepakatan dengan dokter ini nanti akan muncul, oke, kita masukkan 1 embrio. Lalu bagaimana dengan embrio yang lain? Nah, pada banyak klinik bayi tabung sudah memberikan layanan freezing atau penyimpanan embrio dibekukan. Untuk apa? Misalkan kita di masa depan ingin punya anak lagi dan kita tinggal melakukan embrio transfer dari embrio yang sudah kita pernah hasilkan pada proses bayi tabung yang pertama. Kira-kira itu penjelasannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran ya tentang bagaimana proses bayi tabung itu. Tapi apa yang saya sampaikan merupakan sedikit sekali dari sekian banyak proses yang harus dilalui oleh pasangan suami istri. Sehingga respect yang harus kita berikan memang luar biasa besar, karena mereka berjuang untuk sampai bisa hamil, itu perjuangannya luar biasa. Mungkin demikian vlog dari saya, semoga memberikan manfaat buat teman-teman di luar sana, para pejuang 2 garis. Kita akan bertemu lagi di vlog yang lain. Terima kasih, sampai jumpa dari saya, Dr. Diki Faizal Irnandi, spesialis andrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.